Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Luar Duka biasa. cita. Haleluya. Berduka cinta. Saya lihat pagi hari ini yang sukacita ya, ada Bu Stefani dan Pak Simon Sentris ya. Luar biasa. Luar biasa. Lihatnya, Puji Tuhan, I haleluya. alone, I love you all. Oke. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini, yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Nanti pujiannya akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan pembelajaran lewat firman Tuhan bersama Pak Benris Tazuno. Ya, shalom, selamat pagi Pak Ben, apa kabar pagi hari ini? Baik Pak. Luar biasa. Hari ini kita belajar mengenai raksasa, Nephilim. Benar ada itu Nephilim. Yes, luar biasa. mantap nih. Kita penasaran nih, jadi kita mau cepat-cepat nanti mendengarkan. Tapi setelah pujian dan penyembahan ya. Ya, baik. Saudaraku, pesan Tuhan berkata, sebab kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudaraku, jadilah anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus untuk menjadi kehidupan, untuk memperoleh kehidupan kekal. Ya, oke. Saudaraku, kita akan mulai segera persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Pak Simon, silakan buka dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat kami kasih dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Dan intinya kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami dapat menyembah, bermazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mendengarkan firman dan disampaikan oleh Pak Benris. Berkati wahyuan sesuai dengan firman-Mu dan berkati juga keluarganya, serta berkati juga karier, serta berkati kesehatan dan kekuatan dan kemenangan terus dalam menghadapi segala problema, baik juga dalam pelayanan. Dan intinya syukur dan terima kasih kami sampaikan juga Tuhan Yesus atas kesempatan pagi hari yang indah ini. Kau menciptakan suatu cakrawala indah, keindahan surgawi dan atmosfer surgawi yang akan mengurapi kami. Kami tentunya semua kuasa-kuasa kegelapan yang tidak menginginkan kami menyembah-Mu. Juga kudus sucikan mindset dan pemikiran kami, kuatkan imun tubuh dan kepercayaan dan iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Berkati juga Pak Hendra Halim dan Pak Hendro yang juga akan menyampaikan worship, penyembahan untuk kemuliaan pengagungan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami dari grup GWG ini, baik yang sudah hadir atau yang akan hadir dalam virtual Zoom ini, mengucapkan terima kasih dan sembah dan sujud kepadamu, Allah yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati, mencintai Tuhan, bawakan korban pujian ke hadapan-Nya. Haleluya. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, sampai kami dapatkan mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sebab anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami, ya Tuhan. Hidup ini hanya penuh dengan kemurahan dan rahmat. Kaulah jaminan bagi hidup kami, Tuhan, sampai selama-lamanya. Anugerah
hidupku, kemurahan dan rahmat-Mu selalu besertaku. Kau jaminan hidupku, ku berharga bagimu. Seluruh hidup dan jiwaku kini ku milik-Mu. Agung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur kepadamu untuk selamanya. Yesus, ku teragung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku terpegang.
Kau jaminan hidupku, ku berharga bagimu. Seluruh hidup dan jiwaku kini ku milikmu. Aku karya salibmu, mulia kau Yesusku. Bersyukur menyembahmu untuk selamanya, Yesus ku terharu karya salibmu, mulia kau Yesusku. Bersyukur menyembahmu untuk selamanya, Yesus ku termegah. Untuk selamanya, Yesus ku Kami mau punya hati seperti wanita yang datang mengurapimu ya Tuhan, dengan hancur hati, mengurapi kakimu dengan rambutnya. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus, tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus, tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus, tiada kata yang dapat
dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus, tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim, I worship you, Lord. Adonai Elohim. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Silakan Pak Bendris. Ya. Salam Bapak Ibu semua. Hari ini kita belajar mengenai Nefilim. Ini tugas yang diberi oleh Pak Hendra untuk kita bisa menyampaikan di GWG.
Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Yeshua HaMashiach, Yahweh Adonai Elohim. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami ke hadirat-Mu. Kami berbangga untuk itu ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Bapa, kami adalah bagian daripada milik-Mu. Kami juga bersuka cita kami menjadi milik-Mu. Bapa, izinkanlah hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Lawatlah kami semua, terutama hamba, agar dapat bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Isi hati-Mu lah yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saya share dulu ya. Oh, udah bisa. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar mengenai Nephilim. Apakah mereka hasil dari perkawinan campur malaikat yang jatuh dengan manusia? Hal ini dapat kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang kenamaan. Bapak Ibu yang terkasih. Kita belah di dalam Kejadian 6 ayat 4 ini. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Bahasa aslinya Hanepilim. Nih, raksasa. Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya Hanepilim. Hanepilim, kalau kita baca konkordansi, Strong Nephilim ditulis di sana dalam tanda kutip raksasa, nama dua bangsa. Nama dari dua bangsa. Satu sebelum air bah dan satu lagi setelah air bah. Nah, mungkin nominanya apanya kita nggak perlu pelajari. Ini biar bagian daripada teolog-teolog. Ya, nah, kita maju. Sebelum memasuki penafsiran yang sesuai dengan Alkitab, ada baiknya kita mempertegas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak-anak manusia dan gelar anak-anak Allah kepada malaikat dan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita banyak mendengar bila berkata anak-anak Allah itu menuju kepada malaikat. Ya, kepada malaikat. Hal ini nanti dapat kita baca di dalam Ayub 1 pasal 6. Demikian juga ya, di dalam ini timbul, apalagi kalau kita baca di dalam kitab Henokh atau kitab Apokrifa, kita sebut kitab Apokrifa, sebab kitab ini belum dikanon. Jadi kita tidak usah berpatokan sebenarnya ke sana, tetapi mengapa ini timbul? Dikatakan anak-anak Allah itu adalah malaikat. Jadi mereka secara letterleh menerjemahkan itu anak Allah itu adalah malaikat. Sehingga ada penafsiran ya yang mengatakan bahwa ya anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah malaikat. Malaikat yang ya menghampiri anak-anak manusia sehingga lahirlah raksasa-raksasa itu. Itu penafsiran yang selama ini banyak kita dengar atau yang
banyak disampaikan oleh teolog-teolog yang lain atau orang-orang lain begitu. Jadi perlu kita ketahui, kita pelajari nanti ya, tahap demi tahap supaya kita mengerti ya, supaya kita mengerti lebih jelas lagi mengenai anak-anak manusia dan anak-anak Allah ini. Bila itu malaikat, kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan hanya dari satu unsur, yaitu roh. Di sini saya nggak catat, tetapi itu ada di dalam Ibrani 1 ayat 14. Saya bacakan saja. Ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi, tugas yang disebut malaikat itu sebenarnya adalah untuk melayani mereka, di sini adalah kita, yang memperoleh keselamatan. Jadi tugas malaikat itu adalah melayani kita. Itu yang Tuhan memberikan tugas kepada sang malaikat. Jadi bukan membuahi manusia. Sementara manusia dibentuk dari dua unsur, yaitu unsur roh dan unsur debu tanah atau bumi. Ini sudah sering kita dengar, ya. Itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 7. Maka Allah membentuk manusia itu dari unsur bumi, dari debu tanah, dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya sehingga menjadi makhluk hidup. Jadi manusia punya dua unsur. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat yang diciptakan dari satu unsur dapat berhubungan dengan manusia yang terdiri dari dua unsur? Malaikat yang adalah metafisik, sementara manusia adalah fisik. Ini itu satu alasan bagi kita bisa mengukurkan bahwa tidak mungkin itu adalah malaikat. Ya, jadi sebelum memasuki penafsiran yang sesuai dengan Alkitab, ada baiknya kita mempertegas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak-anak manusia dan gelar anak-anak Allah kepada malaikat dan manusia. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, siapa yang dimaksud dengan anak-anak manusia? Ya, saat Kain membunuh adiknya Habel, walaupun telah ditegur dan diberikan pengampunan oleh Allah, tetapi Kain tidak juga bertobat. Ia sebaliknya berpaling dari Allah dan Allah mengutuknya serta mengusir dia. Selanjutnya Kain tinggal dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Apa arti kata Nod? Nod dari kata Nut adalah pindah ke sana kemari. Jadi dia mengembara, ya, berdebar-debar menunjukkan kesedihan. Ini terjadi sewaktu dia dikutuk. Bila Adam dikutuk, ya, engkau mencari makan, ayat 3, Kejadian 3:17, tetapi bagi Kain lebih berat lagi, dan tanah tidak menghasilkan, ya, sehingga dia berpindah-pindah, ya. Itulah dia dikatakan ditaruh di tanah Nod. Saya lanjut. Nah, dari keturunan Adam melalui garis Kain itu, di sini banyak terjadi, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dimulai oleh Kain, ya. Tidak perlu kita pelajari. Dari Adam, Kain, Henok, Irad, Mehujael, Metusael, dan Lamek. Di Lamek inilah untuk pertama kalinya terjadi poligami. Di Lamek
inilah terjadi begitu banyak kejahatan-kejahatan. Di Lamek inilah yang pertama sekali selain Kain, dia juga membunuh seorang pemuda. Demikian dikatakan di dalam Kejadian 4. Nah, Lamekh mempunyai 2 istri. Ya, istri pertama adalah Ada dan istri kedua adalah Zila. Ya, arti kata Ada orang yang menghiasi diri. Ya, dia mempunyai 2 orang anak, Yabal dan Yubal. Yabal itu bapak peternak, kehidupannya menjadi peternak. Yubal itu musisi. Dari Zila, ya, dia mendapatkan 2 anak juga, yaitu Tubal Kain, seorang yang pandai besi, dan ada satu lagi perempuan, yaitu Naama. Naama ini adalah perayu, hedonis, atau nama asli. Artinya sebenarnya juga cantik. Ya, ini adalah satu-satunya perempuan yang cantik, dikatakan cantik pada masa itu. Kalau sekarang kita dengar ada Naomi. Anak saya juga namanya Naomi, jadi cantik. Nah, dari turunan inilah, dari turunan generasi dari Kain inilah, di dalam Kejadian 6:4 tadi itu, inilah yang disebut anak-anak manusia. Ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di dalam kitab Kejadian 6:4 itu? Tadi penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat sudah kita gugurkan. Nah, dari garis mana ini timbul? Nah, ternyata itu timbul dari garis keturunan Adam melalui Set. Kenapa? Kalau kita lihat, ya, dari kedua tadi diagram yang saya sampaikan, ya, bila di dalam genealogi Kain itu tidak terdapat berapa panjang, di mana mereka lahir, berapa umur mereka, dan di mana mereka punya anak berapa, tidak diceritakan. Ya. Tetapi di dalam keturunan Adam melalui Set, di sana bisa kita lihat dicantumkan umur-umur mereka. Mereka lahir kapan, mereka memperanakkan kapan. Contoh Set. Ya. Misalnya Adam di umur 130, dia melahirkan Set. Dan pada umur 8 sampai dia akhirnya berumur 930 tahun. Di umur 105, Set melahirkan Enos. Sehingga ini semua bisa kita urut dan kita bisa hitung melalui kitab, di dalam kitab Kejadian 5 pasal 23. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat, ya, bisa kita hitung lebih kurang di tahun 1600, setelah 1656, disinilah terjadi air bah. Di sini saya bikin berita itu datang. Ini lahirnya Nuh. Nuh artinya istirahat. Di sini dia lahir umur 500 tahun. 600 tahun akhirnya terjadilah air bah. Di umur 500 tahun dia mendapatkan berita oleh Tuhan bahwa buatlah bahtera. Nah, setelah 100 tahun dari berita itu terjadilah air bah. Demikian. Ya. Nah, kalau kita lihat turunan-turunan Adam ini melalui Set ini, ya, inilah yang diselamatkan. Ya. Dapat kita buktikan di sini, yaitu Metusalah. Metusalah itu adalah yang paling panjang umurnya, 969. Jadi kalau kita hitung, ya, dari tahun kelahiran Henokh sampai umur
Henok 65, dia meninggal, Metusala meninggal pada tahun setelah 1656. Dan 1656 juga di sini terjadi air bah. Artinya Tuhan menyelamatkan semua yang tercatat di dalam turunan Set yang benar, yang hidupnya benar. Ya. Metusala pun dibela Tuhan, sebab dia juga bagian yang hidupnya benar. Jadi saya yakin, kita yakin, setelah Metusala meninggal, beberapa waktu kemudian terjadilah air bah itu. Jadi turunan inilah yang menjadi disebut sebagai anak-anak Allah. Sebab Allah menjaga turunan ini. Sebab turunan yang disebut namanya di sini itu tidak bercampur dengan turunannya si Kain. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, seperti dikatakan di dalam Kejadian 5 ayat 34 bahwa Adam juga selain memiliki Kain Habel yang namanya tercatat dan Set, dia juga melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki perempuan yang tidak disebutkan namanya di dalam diagram ini, di dalam keturunan ini, berarti mereka hidup di dalam atau bercampur dengan anak-anak hidupnya, kawin mawin atau bercampur dengan anak-anak dari turunan Kain. Nah, Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak menginginkan terjadi kawin silang antara orang gelap dan orang terang. Itu yang Tuhan inginkan. Nanti kalau kita pelajari, ya, bapak-bapak Israel, misalnya Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, mereka, istri mereka itu semua datangnya dari Mesopotamia atau dari Haran, ya, dari Ur Kasdim. Tadinya keluarga Abraham pindah di Haran, dan ini semua diambil dari Haran, sebab Tuhan tidak menginginkan, ya, misalnya Ishak menikahi orang Het atau orang mana. Esau melakukan itu, sehingga Esau tidak menjadi anak sulung. Nah, itu salah satu contoh. Kita lanjut. Seorang terkutuk hidup dalam kegelapan, contoh misalnya Lamekh, tadi udah saya jelasin, ya. Turunan kelima dari Kain mewarisi sifat jahat dari Kain. Dia jahat, membunuh, sombong, dan merupakan orang pertama di dalam Alkitab yang melakukan poligami, dan sifat jahat ini terjadi pada keturunan-keturunannya. Ya. Ini diulang lagi. Digelar anak-anak Allah, tadi udah saya jelasin, anak-anak Allah diberikan kepada yang diberikan, misalnya mengapa kata-kata anak-anak Allah itu ke malaikat, sebab di dalam ayat 1 ayat 6 dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, Bene Elohim, yang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini salah satu lah yang di sini diambil. Nah, sekarang kita kembali kepada kata Nefilim. Lantas, siapakah raksasa itu? Siapakah Nefilim itu yang tertulis, ya, di dalam terjemahan LAI, ya? Kaum Nefilim adalah manusia biasa, bukanlah makhluk yang menyerupai manusia, bukan juga makhluk yang ditafsirkan sebagai keturunan malaikat-malaikat yang jatuh, bukanlah pula makhluk jadi-jadian seperti dongeng atau film-film fiksi. Ya, tetapi kata Ibrani Nefilim adalah bentuk jamak dari kata nafil, dari akar kata nafal yang artinya jatuh. Digunakan dalam maksud golongan manusia yang jatuh dalam dosa-dosa mereka yang dahsyat, golongan orang-orang yang sangat jahat.
kalau kita pelajari, ya, konkordansi kuat, ya, tadinya Nephilim ini berasal dari kata nafal, ya, nafal. Nah, dalam konkordansi kuat, nafal itu artinya apa? Jatuh berbohong, ya. Kata asli bagian dari kata kerja. Nafal artinya adalah jatuh dan bohong. Itulah. Jadi Nephilim itu kata dasarnya, kalau itu bentuknya jamak, bentuk tunggalnya adalah nafil, tapi kata aslinya adalah nafal. Itu artinya adalah jatuh atau pembohong, bohong. Jadi maksudnya di sini, ya, ini adalah golongan-golongan orang-orang atau manusia yang jatuh dalam dosa yang terus-menerus berbuat jahat. Jadi dosanya bertambah terus, ya, tidak berkurang. Tapi kalau kita bertobat, mungkin bukan mungkin, tapi kita diampuni. Tapi mereka tidak pernah bertobat. Inilah manusia-manusia yang jatuh dalam dosa yang sangat luar biasa. Ya. Mengapa timbul kata raksasa? Ya, kata Nephilim diterjemahkan gigantes, ya, oleh Septuaginta 70. Jadi kitab kita diterjemahkan juga dari bahasa Inggris yang dasarnya adalah Septuaginta. Selain Masoretik, ya, ada Septuaginta. Ditulis 70 sebab yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu ada sekitar 70 ahli-ahli atau guru-guru pada waktu itu, ya, sebanyak 72 orang sebenarnya, tetapi ditulis 70. Nah, dari kitab inilah yang menjadi bahasa Yunani. Diterjemahkan kata Nephilim itu gigantes. Jadi, tetapi sementara bahasa Ibrani, kata raksasa itu adalah anaki atau anak. Inilah. Jadi seharusnya bila pada waktu itu ditulis anaki, berarti itu adalah manusia-manusia turunan raksasa. Tetapi di sana maksud raksasa di dalam LAI itu adalah golongan orang-orang yang jatuh dalam dosa terus-menerus. Jadi dosanya berkesinambungan kalau bahasa sekarang, Pak. Namun demikian di dalam kitab Bilangan ada ayat yang menyatakan golongan Nephilim itu adalah orang-orang yang berperawakan besar. Sehingga dari penafsiran ini kemungkinan berkembang persepsi bahwa Nephilim itu sinonim dengan raksasa. Kalau kita balik ke atas tadi, saya sebentar balik. Nah, Nephilim dari konkordansi ini, Nephilim raksasa. Dikatakan di sana raksasa dalam tanda kutip, nama dua bangsa. Satu sebelum air bah, dan satu lagi setelah air bah. Nah, nanti kalau kita pelajari kita akan sampai kepada suku anak. Suku anak itu besar, badannya memang besar, ya, melebihi tinggi manusia seperti biasa. Contohnya Daud dengan Goliat. Jadi Goliat itu diperkirakan adalah turunan dari suku anak. Kita lanjut. Di dalam Bilangan 13 ayat 33 juga ini berbunyi demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dalam tanda kurung Nephilim, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini cerita 12 pengintai itu. Ya, yang dua Khaled
dan Yosua menyatakan itu tidak berani menghadapinya, tetapi yang 10 sudah ciut melihat suku Anak yang ada di dalam tanah Kanaan yang dengan tubuhnya yang sangat besar. Jadi bila yang dimaksud Nefilim sebagaimana dalam penafsiran segolongan Kristen yang menafsirkan Kejadian 6 ayat 4 ala mitologi Yunani, pastilah Nefilim itu sudah punah di peristiwa air bah. Jika demikian, siapakah yang menurunkan orang-orang yang berbadan besar atau Nefilim dalam Bilangan 13 ayat 33 tersebut? Apakah terjadi kembali kawin-mawin antara malaikat yang jatuh dengan keturunan Nuh, yaitu dari garis Ham dan Kanaan? Nah, ini maksudnya begini. Dari kata Nefilim tadi, dari konkordasinya tadi, dikatakan bahwa raksasa itu adalah nama 2 suku, ya, raksasa. Ya, di sini kita sudah masuk. Bila suku Enak ini terjadi setelah air bah, nah, di dalam Kejadian 6 ayat 4 itu juga raksasa dengan tubuh yang besar. Pertanyaannya, maksudnya begini, ya. Di dalam peristiwa air bah, raksasa yang dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 4 itu sudah punah. Sekarang dari mana lagi raksasa yang di dalam Bilangan ayat 33 ini? Kita pelajari. Kalau tadi makna raksasa kita sudah di dalam kitab Kejadian 6:4 itu, kita sudah pelajari bahwa itu bukanlah raksasa. Maksudnya bukanlah raksasa, tetapi itu bermaksud bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa yang berkesinambungan. Jadi Bilangan 13 ayat 23 ini justru memperjelas bahwa Nefilim merujuk kepada orang-orang yang berperawakan besar atau giant. Dan mereka ini adalah manusia-manusia biasa, bukan manusia setengah malaikat atau turunan malaikat yang jatuh, yang sebenarnya adalah setan iblis yang tidak layak disebut anak-anak Allah, atau manusia setengah dewa seperti tokoh mitologi Yunani Hercules. Jadi bila demikian, siapakah Nefilim dalam kitab Bilangan ini? Menelusuri dari kitab Kejadian 9 hingga penulisan kitab Bilangan oleh Musa, mereka adalah suku orang-orang dari suku Enak atau Anak. Dalam kata Ibrani, Anah harafianya leher. Anaki menjadi raksasa. Jadi mungkin sebutan ini ditujukan kepada suku yang memiliki karakteristik berleher panjang, artinya berperawakan tinggi. Ingat, mereka adalah salah satu suku bangsa yang berada di tanah Kanaan yang adalah turunan Nuh, dan suku Enak atau Anak adalah termasuk dari suku-suku bangsa Kanaan. Kita tahu bahwa Kanaan adalah anak daripada Ham. Ya. Jadi Bilangan 13 ayat 22, mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat 28, hanya bangsa yang berdiam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, maka meskipun ada segolongan orang yang berperawakan besar, mereka tetaplah manusia biasa. Bukan siluman, bukan keturunan malaikat yang jatuh atau setan iblis. Pengertian umum raksasa sebagai manusia berbadan tinggi besar bukanlah mitologi, melainkan mereka adalah manusia-manusia yang memiliki tubuh besar melebihi ukuran normal, yang kisahnya dapat kita temukan dalam kisah penaklukan Goliat oleh
Daud. Jadi gini, saya jelasin aja. Ada raksasa, dikatakan raksasa Nephilim di peristiwa sebelum air bah, di dalam kehidupan sebelum air bah. Dan setelah air bah juga ada orang-orang raksasa. Nah, menurut penafsiran, ya, Kain adalah salah satu turunan yang dikutuk oleh Tuhan. Sehingga kemungkinan dikatakan di sini bisa jadi orang ini adalah orang-orang yang tidak disukai Tuhan atau turunan orang-orang terkutuk. Suku Enak nanti kita tahu bahwa itu hancur, habis semuanya. Nah, yang kedua, setelah air bah juga ada orang-orang dikatakan orang-orang raksasa. Nah, dari mana mereka ini? Harusnya setelah air bah mereka ini semua musnah. Ingat, Ham juga menerima kutukan karena dia melihat aurat bapaknya. Nah, dari Ham ini turunlah Kanaan. Dari turunan Kanaan inilah akhirnya ada orang Enak yang badannya juga besar. Jadi artinya pada waktu itu mungkin ada orang yang berbadan besar melebihi dari ukuran manusia-manusia pada umumnya, ya, pada waktu itu. Demikian juga setelah air bah. Jadi lebih kurang bahwa mereka adalah keturunan-keturunan yang dikutuk oleh Tuhan. Itulah makna Nephilim yang sebenarnya di sini, yaitu ada dua suku bangsa sebelum air bah dan sesudah air bah. Ini cerita Goliat nggak usah kita lanjutkan ya. Saya rasa nggak ini. Nah, korelasi Nephilim pada zaman Nuh, pada zaman Exodus tadi sudah saya jelasin. Ada kaitan munculnya kaum Nephilim keturunan Kain pada zaman Nuh dan munculnya kaum Nephilim pada zaman Exodus keturunan Kanaan. Jadi dalam Alkitab protokanonik, Alkitab telah memberikan korelasi antara golongan Nephilim yang berkaitan dengan kutuk seperti yang saya jelaskan tadi. Kutuk kepada Kain dan kutuk kepada Kanaan. Jadi, kaum Nephilim adalah manusia biasa, bukan makhluk menyerupai manusia, bukan pula makhluk yang ditafsirkan sebagai keturunan-keturunan malaikat yang jatuh atau setan-setan. Kembali kepada pemahaman terhadap kata Ibrani Nephilim, bentuk jamak dari kata nafil, dari akar kata nafal yang artinya adalah jatuh. Jadi sehingga walau ada karakter atau ukuran Nephilim itu besar-besar atau raksasa, namun Nephilim dinilai dari kajian kata-kata Ibrani lebih merujuk kepada kejatuhan manusia karena dosa atau golongan manusia-manusia yang kejahatannya luar biasa. Ini jelas berkaitan dengan kutuk-kutuk yang dikenakan kepada Kain dan Kanaan. Jadi kata Nephilim itu sekarang kita mengerti mengenai raksasa yang dimaksud di sini. Bukanlah pada waktu itu ada turunan orang-orang raksasa yang besar, yang begitu banyak dengan kita manusia biasa. Mungkin 1-2 ada, tetapi makna Nephilim di sini artinya adalah kejatuhan manusia karena dosa yang terus-menerus, yang kejahatannya luar biasa dan berkesinambungan. Demikian makna Nephilim yang kita pelajari di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tepat jam 6. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendro. Yes, mantap. Pagi-pagi kita udah belajar mengenai makhluk raksasa atau manusia raksasa ya, Nephilim ya. Luar biasa sekali pembelajaran pagi hari ini, menghangatkan suasana yang dingin nih. Terima kasih Pak Ben. Ya, banyak hal yang kita jadi lebih tahu dan lebih mengerti mengenai manusia raksasa atau Nephilim itu. Dan nanti kita akan ada fellowship-nya Pak Ben
Mohon Pak Ben untuk tetap stay di sini bersama-sama kita ya. Kita mau berfellowship dan sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu, doa syafaat. Nanti doa syafaatnya minta tolong kepada Ibu Hera bantu doa syafaat dan doa berkatnya nanti Ibu Mulyatin bantu doa berkat. Baik, pagi hari ini apakah ada saudara yang mau didoakan? Silakan. Boleh raise hand atau tunjuk tangannya. Ya, Ibu Stefani. Saya lihat ada Ibu Stefani. Silakan Bu Stefani. Shalom. Terima kasih Pak Bendris untuk firman Tuhannya. Saya selalu belajar banyak tentang sejarah ya. Saya sama Edward akan kembali dari Batam ke Singapura. Puji Tuhan, pelayanan kami di Batam memberikan kami juga sangat sukacita dan memberikan saya terus semangat karena saya terus terang sangat bersyukur karena sudah banyak melihat bahwa anugerah Tuhan buat kita semua luar biasa. Tolong didoakan perjalanan kami, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan-pelayanan kami supaya kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Oke, Bu Stefani. Selamat sampai di Singapura ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Hera. Apa Bu Hera? Belum di-unmute ya? Silahkan. Ya, sudah bisa. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Boleh raise hand-nya? Kalau tidak ada nanti kita akan... Oh ya, Pak Simon. Silakan Pak Simon. Shalom. Mohon bersama-sama kita berdoa untuk perdamaian dunia, Rusia dan Ukraina. Kita sudah melihat tanda-tanda akan terjadi perdamaian atau win-win solution untuk mengatasi peperangan. Karena ekonomi yang sungguh mencekam ya. Dan juga bayang-bayang kelaparan yang akan menimpa Afrika, di mana kejatuhan bank dunia. Jadi dengan doa JWK ini, saya yakin dan percaya step by step pemulihan perdamaian dunia akan terjadi. Haleluya, amin. Oke Pak Simon. Ya, ada lagi yang lain setelah Pak Simon? Ibu Evi, ada yang mau didoakan Bu Evi? Cukup? Oh ya, oke Bu Evi. Ya, jika tidak ada yang mau didoakan lagi, Ibu Hera silahkan. Baik, mari bersama kita akan berdoa Tuhan yang akan menolong buat setiap masalah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami pada pagi hari ini boleh bangun, boleh kembali bersekutu di dalam GWG ini adalah kemurahan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran daripada hamba-Mu Pak Bendris Tuhan yang menjelaskan tentang Nephilim Tuhan. Oh Tuhan Yesus, urapi setiap kami untuk boleh mengerti Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau yang sudah menolong Tuhan pelayanan daripada Pak Edward dan Ibu Stefani Tuhan, sehingga pada hari ini mereka sudah bisa menyelesaikan tugasnya dan mereka akan kembali kepada asalnya, yaitu mereka kembali ke Singapura daripada Batam. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai perjalanan mereka Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan Yesus saja yang membawa langkah mereka untuk selalu
bisa mempermuliakan nama Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya, melainkan karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terpuji akan nama-Mu. Oh Bapa yang baik, kami juga selalu ingat Tuhan akan peperangan yang terjadi Tuhan, Ukraina dan Rusia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan kami melihat Tuhan ada titik terang Tuhan mereka untuk berdamai. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat yang daripada-Mu Tuhan boleh sampai kepada mereka sehingga mereka Tuhan boleh Engkau jamah Tuhan, berikan kesabaran, berikan kesadaran Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan merugikan dunia ini dan umat seluruh dunia menjadi sulit karenanya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong supaya Tuhan Yesus ada pendamaian terjadi Tuhan, sehingga ekonomi pada bangsa-bangsa boleh kembali normal Tuhan, sehingga tidak tambah banyak orang yang dalam kesulitan dalam ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan agar mereka punya hati yang damai, punya hati yang tentram, sehingga tidak terjadi perseteruan kembali, tetapi boleh berdamai Tuhan, saling mengalah. Oh terima kasih Tuhan Yesus, jika ini boleh terjadi karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Kami tahu Tuhan kedaulatan penuh ada di dalam tangan Tuhan saja. Terpuji akan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan karena Indonesia ada di dalam kendali Tuhan, sehingga semua boleh tetap Tuhan berjalan Tuhan. Tidak ada masalah Tuhan yang serius. Kami bersyukur Bapa, Engkau juga memberikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga cuaca ekstrim boleh Tuhan sirna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Urapi selalu Tuhan para pemimpin kami, Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin dan para menteri yang lain Tuhan, hingga kepada RT RW. Kiranya Tuhan Yesus Kau jamah mereka. Tuhan ingatkan mereka untuk selalu punya hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka selalu melakukan Tuhan pekerjaannya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh jujur, mereka tidak korupsi, tetapi mereka memikirkan Tuhan nasib orang banyak, tidak nasib mereka sendiri. Tidak menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh tetap di dalam keadaan yang baik, saling menghormati, saling menghargai, saling Tuhan mengerti satu dengan yang lain. Semua karena pertolongan-Mu, sehingga kedamaian boleh ada di dalam negeri Indonesia kami. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Jikalau pada bulan Maret ini Tuhan, beberapa tahun yang lalu Tuhan GWG boleh terbuka menjadi satu pelayanan Tuhan yang memuliakan nama-Mu, yang membawa Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Kau urapi para pemimpin di GWG ini Tuhan, mulai daripada Pak Hendra, Pak Hendro Tuhan, Pak Rama, Pak Novin, Bu Lisa. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong Tuhan mereka untuk tetap bersatu, ada silaturahmi yang baik, ada saling menghargai, ada saling menghormati. Tuhan, urapi Tuhan hati pemimpin kepada mereka, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak egois, pemimpin yang mau Tuhan bekerja sama, mau rendah hati Tuhan, sebagaimana
firman-Mu Tuhan. Kami menjadi Tuhan orang-orang yang berilmu padi Tuhan. Semakin berisi, semakin tunduk Tuhan. Tidak sombong Tuhan. Agar kami boleh menjadi seperti Kristus Tuhan. Yang rendah hati, mau melayani, bukan mau dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan para pemimpin GWG ini Tuhan untuk bisa tetap bekerja sama, bersatu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan kepada Pak Bobi, Pak Rama yang sudah lama tidak kami lihat. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan mereka. Tuhan Yesus tetap berkati hidup mereka. Begitu juga dengan Pak Novin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memelihara senantiasa dengan keluarga mereka Tuhan. Kiranya baik-baik saja dan semua terpelihara sempurna karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Tuhan Yesus juga urapi setiap kami yang ada di dalam GWG ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu Tuhan memberikan hati Tuhan kepada kami. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau taat, hati yang selalu rindu akan hadirat-Mu, hati yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah urapan Allah senantiasa berkarya di dalam hidup setiap kami yang ikut di dalam GWG ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa belajar dan belajar untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati senantiasa Tuhan hidup kami, pimpin hidup kami Tuhan, agar kami boleh taat dan setia seperti yang Engkau kehendaki dan menyenangkan hati Tuhan, agar bisa membuat Engkau bangga dan tersenyum dengan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami yang ada di dalam GWG ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa baik. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami orang-orang pilihan-Mu. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau jadikan kami ya Tuhan orang-orang yang berbahagia dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberikan pelajaran untuk pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Bendris dalam kesehatannya dan keluarganya, pelayanannya, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Hikmat, akal, budi, bijaksana, bahkan pewahyuan turun atasnya, sehingga hamba-Mu terus di masa tuanya, Tuhan Engkau pakai menjadi saluran berkat, saluran pengetahuan, saluran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berikan beliau kepada kami pada hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat kami semua yang ada di GWG. Kami percaya bahwa Engkau adalah yang memilih kami. Kami tidak dapat datang kepadamu tanpa tarikan kuasa Roh-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih, kami berbahagia karena kasih setia Tuhan yang terus menyertai, dan kami percaya Engkau memberkati kami dan memberkati keturunan kami, orang-orang benar. Engkau yang berjanji bahwa keturunan orang-orang benar Engkau lindungi, Engkau sertai, dan bahkan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, gereja Tuhan yang dipilih untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkati buah pikiranmu menjadi pikiran yang berhikmat yang mendatangkan kebaikan buat semua orang yang membutuhkan, yang diberikan mandat dan kuasa oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam di mana engkau berada, karena Allah menyertai engkau dari saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya, orang saleh-salehnya, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama mengatakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Hera dan juga Ibu Mo. Dan saatnya kita mau berfellowship. Fellowship kita luar biasa pagi hari ini karena akan hostnya adalah Pak Hendra Halim sendiri. Ya, silakan Pak Hendra. Thank you. Shalom. Pak Benrisnya mana nih? Oke, Pak Benris. Ya, hari ini kita belajar tentang kejadian berapa Pak Benris? 6 ya? 6 ayat 4. 6 ayat 4. Nah, ini sampai hari ini ayat ini masih banyak diperdebatkan ya oleh berbagai denominasi bahwa yang dimaksud anak-anak Allah di sini mereka masih mempertahankan bahwa itu malaikat, ya kan? Karena mereka berpegang tadi Pak Benris udah bilang dari Ayub 1 karena bahasanya juga sama, tulisannya juga sama bahwa anak Allah itu malaikat. Jadi berdasarkan Ayub 1 itu mereka berpendapat bahwa di ayat Kejadian 6 ayat 4 ini bahwa malaikat kawin dengan manusia ya. Jadi malaikatnya bukan malaikat yang baik ini ya. Ya benar ya Pak Benris ya. Malaikat yang jatuh ya ini ya. Ya. Malaikat yang jatuh yang udah dibuang. Jadi apalagi kalau apa namanya orangnya demen sama yang berbau roh-rohan gitu ya Pak Benris ya. Wah, dari bahwa dirasuki oleh roh jahat hingga hamil. Wah, seperti itu ya. Tapi bagus ya Pak Benris ya. Aku pernah tanya sama itu yang lagi ngetop sekarang ChatGPT ya. Maksudnya kan dia super komputer ya. Aku coba tanya sama dia. Menurut komputer itu benar nggak ada manusia kawin sama malaikat? Gitu Pak Benris. Saya pengen tahu apa kata dunia gitu ya mengenai itu. Ternyata komputer itu menjawabnya cukup bagus loh Pak Benris. Dia bilang begini, kalau ada buktinya baru kami bisa percaya, dia bilang. Belum pernah ada ditemukan, dia bilang. Belum pernah ada ditemukan wanita bisa hamil sendiri, belum pernah. Dia bilang begitu. Jadi mereka tidak akan mempercayainya kalau tidak ada bukti arkeologinya atau sejarahnya seperti itu. Tapi kan saya juga coba menanyakan, lah tapi kan zaman sekarang kan ada itu manusia yang tingginya segede Goliat. Ada ya, jadi saya searching di internet, ada nggak manusia segede Goliat? Ada, tapi itu waktu tahun 1900 berapa, itu adanya di Inggris. Besarnya 2 kali lipat dari manusia biasa. Tinggi sekali. Tapi itu dikatakan bahwa itu kelainan genetik. Ya, jadi penyakitnya banyak seperti itu ya. Jadi ayah ibunya juga ada jelas gitu. Jadi nggak mungkin dari malaikat seperti itu ya. Juga beberapa orang-orang yang disebut raksasa itu karena menurut komputer itu karena apa ya ketakutan dari orang-orang yang ngelihat yang badannya gede. Kayak sekarang kalau kita lihat pemain-pemain NBA atau WWF gitu ya, itu kan badannya gede-gede gitu. Itu pasti kalau kita nih orang Indonesia mau ngelawan dia, pasti dia bilang gila itu mana bisa menang lawan raksasa. Nah itu ungkapan, raksasa itu ungkapan. Betul ya Pak Benris ya? Ya. Jadi raksasa itu kalau menurut saya itu ungkapan ya, bukan arti sebenarnya gitu. Karena kalau itu dikatakan benar,
iblisnya masih ada ya Pak Bendris ya sampai sekarang ya. Betul ya Pak Bendris? Ini sih mah ada terus sampai Wanitanya malah lebih cantik-cantik sekarang ya Pak Bendris ya. Kayak Bu Mul, Bu Hera, Bu Vivi kan tuh cantik-cantik. Bahaya itu kalau dilihat sama malaikat. Siapa apalagi yang bisa dosa. melindungi? Betul nggak? Itu kan malaikat itu ya, nggak terlihat gitu, bahaya. Bisa-bisa tiba-tiba ada di kamar kan gitu. Tapi sampai hari ini untungnya nggak ada tuh, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya coba pancing nih dengan apa namanya pembukaan tadi. Siapa yang mau bertanya? Mungkin nggak malaikat itu bisa kawin dengan manusia? Kalau mau diperdebatkan, tapi kan ada contohnya ya. Waktu Maria itu kan kawinnya sama Roh ya. Roh Kudus ya. Kan bisa hamil tanpa Yusuf gitu kan. Ada contohnya nih. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Bu Mol? Aku udah buka nih ya unmute-nya ya. Boleh di-unmute. Ada loh Pak yang dibilang diperkosa sama roh jahat gitu ceritanya ya. Jadi dia rasa diperkosa gitu ya di ini gitu ya. Iya. Dan dia bisa ngalahkan gitu ya waktu itu katanya bisa ngalahkan. Terus ada seperti ada bayangan pergi lari gitu. Nah, terus ada lagi kesaksian yaitu orang gila yang pernah saya layani ya. Saya katakan pada waktu itu setelah dia sadar, setelah dia bebas dari gilanya itu gitu ya, setan itu, dia bilang kenapa kamu pakai badanmu kamu lumurin dengan oli-oli gitu ya, lalu kamu pakai rantai sepeda gitu yang sama oli-oli. Dia bilang bahwa iya kalau saya nggak lumurin oli katanya. Orangnya cantik memang, dia cantik di depan rumah saya itu dulu. Dia bilang kalau saya nggak lumurin bau-bau gini, saya mau diperkosa katanya. Saya mau diperkosa sama monyet-monyet itu katanya gitu. Lalu kalau saya nggak pakai rantai ini katanya, saya rambut saya yang ditarik katanya. Rambut saya dijambak, ditarik, rambutnya panjang. Dia cerita begitu. Itu bagaimana tuh? Ya, silakan Pak Bendris. Pak Ben gitu ceritanya. Kalau yang susah-susah pokoknya Pak Bendris. Kalau yang gampang-gampang saya. Jadi begini. Dikatakan ya Bu, malaikat yang jatuh itu adalah iblis. Sementara Tuhan masih belum memusnahkan mereka. Ya, dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Demikian saya baca aja. Itu bercerita mengenai Tartaros. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Bu, menurut saya, ya, malaikat adalah makhluk metafisik, makhluk yang tidak punya badan. Tetapi mereka masih memiliki kuasa sebagai malaikat tadinya. Mereka masih mereka bisa merubah diri mereka, bisa merubah bentuk mereka seperti yang mereka inginkan. Ya, contoh waktu Yesus mengusir, mereka masuk ke babi,
Ya, saya rasa pada waktu itu banyak murid-murid melihat karena mereka juga adalah yang ada di sekitar Yesus. Nah, demikian juga kalau kita dengar dari cerita-cerita yang lain, ya, dia di dalam mimpinya atau dia melihat bapaknya datang, ya. Padahal kalau kita belajar Alkitab bahwa dunia roh itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan dunia ini. Jadi setan dalam hal ini malaikat yang jatuh tadi itu memanfaatkan kelemahan daripada anak ini, ya, atau siapa yang merasa tadi didatangi oleh setan itu dengan halusinasinya, dengan memimpinya, dia kan seolah-olah bermimpi, misalnya dia ingin melihat orang tuanya. Nah, setan memanfaatkan itu, Bu. Dia merubah dirinya menjadi seorang yang diinginkannya. Bisa saja. Itu sebab setan juga bisa merubah dirinya seperti malaikat. Itu ada di 2 Korintus 11 ayat 14 kalau saya nggak salah. Korintus 11 ayat. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi menjadi malaikat saja dia bisa. Malaikat terang di dalam hal ini. Ya, tetapi dia bisa jadi apalagi menjadi apa yang kita bayangkan. Jadi kalau tadi menurut saya perempuan tadi itu ya berhalu dia dengan hal itu, Bu. Atau imannya kurang kuat sehingga dia didatangi ya oleh iblis-iblis yang tadinya belum dimusnahkan oleh Tuhan, belum dimasukin ke dalam api neraka. Sebab api neraka itu adalah tempat iblis. Nah, jadi manusia yang percaya kepada iblis itu yang nanti dikatakan tempatnya adalah di neraka. Gitu. Nah, mungkin di kepercayaan lain kita sering dengar cerita-cerita begini, Bu. Tetapi yang kita yakin, ya, bahwa setelah kita meninggal, roh kita akan kembali kepada Bapa. Tolong Pak, Ayub 7 ayat 9, Pak. Ayub 7 ayat 9. Mana Ayub? Ya, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang mati yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Jadi kita yang sudah mati tidak akan muncul lagi. Satu lagi ayatnya, saya baca aja saudara. Di dalam Pengkhotbah 9, saya pelan-pelan, Pengkhotbah 9, ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi, bila ada bayangan-bayangan, ya, bila ada
cerita-cerita bahwa dia dikunjungin orang tuanya, dikunjungin sahabatnya, dia dibikin mimpi, itu adalah semua nonsens. Sebab kita berkata, ya, tidak ada lagi bagiannya di bawah matahari ini. Jadi siapa yang melakukan begitu? Inilah inilah setan memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi pikiran dan jiwa kita. Demikian Bu, mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa. Iya Pak. Jadi kembali ya saya ya orang itu ya bagaimana orang yang tadi yang saya katakan itu nyata ya dari orang gila itu dia bilang mau diperkosa gitu ya sama roh jahat itu gitu ya. Setelah dia sadar itu gitu, dia ngakunya setelah sadar itu dia akhirnya dia bisa sembuh dari gilanya itu loh. Itu bagaimana tuh? Setelah dia sadar. Iya, kan tadinya gila beneran. Gila beneran gitu loh. Jadi sewaktu habis setelah kita doain gitu ya, doa akhirnya saya melihat memang dalam roh itu si jahat itu keluar dari dia. Yeah. Ada anjing, ada babi, ada monyet, keluar gitu beriring-iringan gitu. Lalu orang itu jadi zet gitu, terus sadar. Akhirnya sadar, jadi dia bisa cerita masa lalunya, masa kecilnya, cerita apa-apa gitu, ingat semuanya. Nah, akhirnya saya tanyain tuh, kenapa kamu badanmu kamu lumurin pakai oli gitu kan? Kenapa kamu pakai gitu-gitu gitu? Nah, akhirnya itu dia cerita itu bahwa saya pakaiin oli ini karena saya mau diperkosa katanya gitu kan. Jadi badan supaya bau apa-apa gitu. Gitu loh Pak. Tapi akhirnya kan setelah didoakan dia sembuh kan Bu? Sembuh. Iya. Nah, artinya roh-roh jahat tadi keluar karena kuasa doa. Pasti Ibu pada waktu itu nyebut nama Yesus, nama yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan. Ya, jadi iblisnya akhirnya keluar dari tubuh si oknum ini. Contohnya seperti kejadian orang gila yang begitu banyak setan atau legion disebutkan yang diusir Yesus masuk ke babi-babi dan terjun lebih kurang 2000 terjun ke dalam jurang. Demikian pengalaman yang luar biasa yang Ibu alami. Ya, kita belum sampai ke sana, Bu. Ibu sudah mengalami hal ini, sudah melihat hal ini, kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa dan kita bisa percaya kuasa doa itu sangat luar biasa. Saya merinding, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya bantu jawab ya. Kalau saya juga sudah pernah diskusi juga sama ChatGPT ini ya, karena ini program yang luar biasa ya yang bisa menjawab sangat logika sekali. Mereka bilang ada beberapa kasus yang dilaporkan wanita bisa hamil sendiri dan mereka mengakunya mereka dihamili oleh roh jahat lah, jin lah, setan lah, seperti itu. Tetapi setelah ada penyelidikan dari polisi, ternyata tetap ada yang menghamili mereka. Jadi Bu, nggak bisa dijadiin patokan, apalagi orang gila kan. Susah kita mau percayanya kan. Oh nambah. Mungkin saja gini, kan namanya juga orang gila ya. Malam-malam dia berkeliaran, lalu ada pemuda-pemuda yang ngelihat dia cantik mungkin gitu ya. Lalu dia dipaksa mau diperkosa, tapi bagi wanita itu dia ngelihatnya kan seperti iblis kan, manusia-manusia itu kan. Jadi agak susah kalau itu jadi dipatok buat kepercayaan kita, karena kita mesti lebih percaya sama firman Tuhan yang mengatakan bahwa seperti ini.
Ya, apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga, termasuk malaikat yang dibuang ke bumi. Bahwa malaikat tidak bisa mengawini manusia, karena dia sudah tidak bisa kawin dan mengawinkan, seperti itu. Jadi patokan kita pasti harus firman Tuhan, nggak boleh perkataan orang, apalagi perkataan pengalaman orang. Nah, itu yang kita mesti bedakan, dan kita mengajarkannya ke orang lain itu sebaiknya jangan gitu ya. Jadi boleh, mungkin dia mungkin aja gitu, tapi nggak ada buktinya gitu loh. Kalau mau mungkin apa namanya, dipanggil psikolog, ahli-ahli, dipertemukan pengalaman dia, lalu diselidiki dengan benar-benar gitu ya. Ya mungkin juga ada ahli spiritualnya seperti itu. Ya harus diselidiki seperti itu. Dan menurut pengalaman ChatGPT itu, pada akhirnya tetap ketahuan yang perkosa dia itu manusia, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Tambahin Mudah-mudahan. ya, tambahin ya. Ntar Ibu Mul, Ya. sorry ya, saya mau baca sedikit. Sorry saya. Nafsu nih, nafsu. Nafsu, saya nafsu banget nih. Karena gini loh, sorry ya Koko, maaf. Nggak semua orang punya karunia bisa ngelihat. Sorry, itu harus kalian tekankan. Ya, dan dunia seperti itu juga tidak semuanya kalian bisa. Itu kan pengalaman ChatGPT kan. Pengalaman kita kan beda lagi. Kenapa saya bilang, saya bela Ibu Mul. I love you Sinta, saya bela dirimu. Karena saya juga ada tetangga itu. Dia itu disetubuhin sama Gondoruo. Saya bilang, kenapa? Saya juga waktu pas cium badan dia bau banget, bau anyet. Dia juga bilang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya, itu saya harus kasih tahu ke kalian karena saya juga sebenarnya nggak masuk akal. Tapi itulah pengalaman supranatural kita. Dan Ibu Mul pasti ngerti soal itu. Nah, saya waktu berapa tahun yang lalu pada saya kuliah di Jakarta, saya juga sangat diincar yang namanya Lucifer. Dan itu saya juga ada buat kesaksian pada saat itu. Dia setiap hari itu selalu ada di atap jendela loteng saya. Setiap hari, setiap kali saya pulang itu dia selalu nongkrong di situ. Akhirnya saya merasa ada yang liatin saya. Saya lihat begitu, saya nggak nyaman. Akhirnya saya pergi ke gereja, saya minta didoakan. Ingat ya, di kolongan gereja saya minta didoain. Pada saat saya datang, pendeta bahkan pendoa saya duduk di belakang saya. Mereka berdoa malah tercampak di belakang saya, terlempar. Saya padahal saya nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Terus akhirnya pendeta ini bilang begini, bahkan pendoa ini bilang begini, Vivi, nanti malam kita doa tengah malam, kamu pulang, kita doa tengah malam. Oke, akhirnya kita doa tengah malam, besoknya malamnya itu ternyata saya nggak bisa doa. Saya nggak tahu memang setan tuh ya buat saya bisa tertidur. Saya nggak doa sama sekali. Akhirnya saya sadar saya nggak doa, saya lari besok paginya lagi ke gereja. Ternyata pendoa saya itu tidak bersuara dan bisu. Dia tulis, dia bilang bahwa yang ngincar saya itu adalah Lucifer. Sorry ya kok, seperti yang Koko bilang tadi itu, memang nggak semua orang punya pengalaman seperti itu, gitu loh. Dan saya tidak menyalahkan siapapun punya pendapat, karena tiap orang punya pengalaman berbeda-beda tentang supranatural gitu. Yang seperti saya mau tanya sama Babe juga, balik lagi pendapat tentang perkawinan dengan manusia. Kalau itu kan, menurut saya itu apa pendapat Yesus tentang pernikahan antara malaikat dan manusia? Itu pertanyaan buat Babe. Yang kedua, pertanyaan buat Koko Hendra. Kan tadi itu kan dikatakan bahwa manusia itu tidak boleh mengawini malaikat, betul ya? Tidak ada. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan iblis? Karena ada perjanjian iblis itu. Mereka bisa menikah. Begitu loh. Ada perjanjian darah gitu. Bagaimana dengan situasi seperti itu? Terima kasih. I love you so much. Pak Bendris mau jawab dulu? Boleh. Silakan Pak. Jadi tadi di dalam mengenai kejadian 6 ayat 4 tadi itu kan sudah sebagian tadi saya udah jelasin ya, bahwa malaikat itu diciptakan dari satu unsur. Ibrani 1 ayat 14 ya, bahwa malaikat itu diciptakan dari api. Ya, jadi itu artinya roh Allah. Allah itu adalah api, bersemayam di dalam terang. Ya, itu bisa nanti dibaca di dalam Yeskiel 1:26 sampai 28 atau di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, itu unsur, dari sisi unsur. Ya, sementara manusia diciptakan dari roh dan unsur bumi, debu tanah. Jadi dari sisi unsur saja sudah
tidak memungkinkan ya malaikat itu menikah dengan seseorang yang punya tubuh. Kalau tadi kita bicara mengenai hubungan seks, bagaimana dia berhubungan seks? Dia tidak ada tubuh. Demikian. Nah, di zaman perjanjian baru, nah ini di dalam perjanjian baru, Yesus juga menegaskan itu. Ya, kita baca Pak Hendra, di dalam Matius 22 ayat 29-30. Matius 22 ayat 29 dan 30. Ayat 29 dan 30. Masih di bawah, Pak. Itu Markus. Ayat 29 dan 30. Ya. Ini cerita waktu orang Farisi dan Saduki bertanya kepada Yesus. Ya, ada seorang perempuan menikah. Dan di dalam budaya Yahudi, bila suaminya meninggal, perempuan ini dikawinin oleh adiknya. Demikian seterusnya sampai 7. Nah, orang Farisi bertanya kepada Yesus, bagaimana siapa yang menjadi suaminya nanti di kehidupan yang akan datang? Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi, yang berpendapat, yang menafsir bahwa malaikat menikah dengan manusia, Yesus sebut mereka sesat. Kena langsung dilanjutkan lagi oleh Yesus. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya, malaikat tidak kawin dan tidak ada perkawinan di antara malaikat. Jadi, itu semua sudah tidak ada. Bila malaikat tidak bisa kawin, bagaimana dia harus nikah dengan manusia? Logikanya kan begitu. Jadi itu tidak ada. Yesus langsung ngomong kok, kamu sesat. Jadi itu tadi saya katakan itu banyak halusinasi. Ya. Bayangan. Nah, kesempatan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh setan. Dipengaruhinya pikiran kita. Dipengaruhinya imajinasi kita. Sehingga imajinasi itu berkembang dalam kepala kita. Yang menyimpang dari kitab suci. Ya. Demikian. Jadi ada dua alasan tadi. Satu, dari sisi unsur. Kedua, dalam perjanjian baru, Yesus sebagai, katakanlah sebagai yang datang dari atas, yang dia satu dengan Bapa, menceritakan kepada kita, ini loh, kalau sudah nanti di kerajaan saya, itu sudah bila kamu sudah dalam tubuh kemuliaan, sudah tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Itu kedua. Saya rasa demikian. Lanjut Pak Hendra. Sekarang bagian Pak Hendra. Terima kasih. Iya, jadi Bapak Ibu, saya cuma mau bilang begini. Kami kan sekolah Alkitab ya. Jadi saya udah doktor, udah S3. Jadi mereka mengajarkan, guru-guru besar saya mengajarkan begini. Anda boleh mengungkapkan suatu pendapat baru, ya, dan mengajarkan ke orang kalau Anda sudah menelitinya sendiri. Lalu penelitian Anda itu harus Anda tulis di jurnal internasional dan nasional untuk diuji kebenarannya. Andai kata seluruh dunia sudah mengakui, baru Anda boleh mengajarkan. Karena bahayanya nanti kita mengajarkan justru yang di luar firman Tuhan. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi
kalau kita nggak, aduh saya sih untuk meneliti langsung ya, terjun ke lapangan, mungkin saya nggak ada waktu. Kalau begitu Anda tidak boleh mengajarkan segitu. Tapi fokus kita hari ini bahwa iblis itu bisa kawin sama manusia, lalu melahirkan anak yang raksasa. Itu ya fokusnya ya. Tapi kalau yang Vivi Gau atau Bumul bilang, mereka bergaul dengan iblis, ya mungkin-mungkin aja. Karena kan firman Tuhan juga mengatakan iblis itu dia seperti singa yang mengaum ya, yang ada di sekeliling orang percaya ya. Berarti itu jelas ada, jelas bisa. Bisa nggak dia mengganggu? Bisa. Tapi untuk menghamili seorang wanita, jelas firman Tuhan mengatakan tidak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu punya pengalaman, sebaiknya kalau itu diucapkan sebagai kesaksian, apalagi ini untuk membesarkan nama iblis lagi ya, nggak boleh ya. Jadi harus diteliti dulu, harus dibikin jurnalnya, ya kan, nasional dan maupun internasional, nanti diuji gitu sama bapak-bapak gereja, sama ahli-ahli gitu ya, baru nanti boleh disaksikan. Tapi selama itu tidak diteliti, tidak boleh. Apalagi kata orang, waduh nggak boleh, itu nggak boleh, ya kan? Jadi lebih baik kita berdasarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya alibinya berdasarkan firman Tuhan, seperti contohnya bahwa di Ayub 1 juga disebut anak-anak Allah itu malaikat gitu. Tapi kan alibi itu dipatahkan tadi oleh Pak Benris bahwa Yesus loh yang ngomong, malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kalau ada malaikat yang bisa kawin atau dikawinkan, berarti perkataan Yesus salah. Berarti dia bukan Tuhan. Maka gugurlah iman kita semuanya. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai pendapat. Seperti itu. Karena terus terang kita anak-anak Tuhan patokannya harus firman Tuhan. Tidak boleh ada kata manusia atau pendapat orang lain. Gitu. Oke, Bu Hera, silakan Bu Hera. Di-unmute dulu. Saya mau tanya gini loh, kan beberapa tahun lalu atau mungkin sekarang ada ya, masih gitu. Kan kita pernah digegerkan dengan manusia raksasa, siapa namanya, Nasrul. Nah itu kan tingginya 2,5 meter lebih. Nah itu, nah apakah yang itu keturunannya si itu siapa? Enak, Nephilim. Iya, Nephilim itu. Nah, itu yang saya mau tanya. Karena ada, terus juga saya lihat di YouTube belakangan tuh ada orang yang tinggi banget tuh, tapi nggak di sini, di luar negeri. Itu juga kurang lebih tingginya hampir 3 meter. Dibandingkan dengan orang yang kecil yang nggak sampai 1 meter gitu loh. Tapi mereka tetap bisa beraktivitas gitu loh. Nah, itu aja yang saya mau tanya gitu. Apakah itu keturunan raksasa atau gimana? Makasih.